Dakwaan perkara dugaan tindak pidana korupsi pungutan liar dan/atau gratifikasi yang diduga dilakukan oleh oknum ASN di Pemkab Badung, dengan terdakwa, I Putu Suarya alias Putu Balik dibacakan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Dalam dakwaannya, JPU Barkah Dwi Hatmoko dan kawan-kawan menyinggung soal SK Bupati Badung dalam pengangkatan pegawai non-ASN di Pemkab Badung. Diuraikan dalam surat dakwaan jaksa bahwa I Putu Suarya yang bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badung sebagai staf seksi pengembangan sarana dan prasarana dasar perdesaan, memanfaatkan jabatannya secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Terdakwa menjanjikan anak dari Nyoman Alit Widana yakni I Nyoman Gede Suarjaya, anak Ni Nengah Suyani, istri I Putu Ika Indrayana dan I Putu Ika Indrayana sendiri untuk diangkat sebagai tenaga kerja non-ASN pada OPD Pemkab Badung. Jaksa menyebut, untuk dapat diterima, terdakwa memaksa Nyoman Alit Widana memberikan uang sebesar Rp47 juta, Nyoman Suarjaya senilai Rp57 juta, Nengah Suyani sebesar Rp174 juta, serta Iwayan Beneh dan Ika Indrayana senilai Rp380 juta. Dijelaskan jaksa, terdakwa pada tahun 2020 mengetahui adanya pengadaan pegawai non-ASN di Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Badung beserta jumlah formasinya. Terdakwa mengajukan 2 orang ke Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung untuk dapat diangkat menjadi tenaga kerja non-PNS. Setelah diverifikasi, mereka memenuhi syarat. Ada yang ditempatkan di SMP Negeri 5 Abian Semal dan di SMP Negeri 1 Mengwi sebagai tenaga administrasi. Mereka diangkat berdasarkan SK Bupati sekaligus mendapatkan honorarium. Keberhasilan pertama ini rupanya membuat terdakwa ketagihan. Bahkan, saat berkunjung ke desa, tak segan-segan dirinya mengaku bisa mengangkat orang untuk menjadi pegawai non-ASN. Terdakwa kemudian kenal dengan Nyoman Alit yang dipertemukan oleh I Ketut Agus Pebrianto di Banjar Sengguan Desa Cemagi, Mengwi. Saat diperkenalkan, Nyoman Alit menanyakan apakah bisa terdakwa menjadikan anak korban sebagai pegawai non-ASN. Terdakwa mengaku bisa, namun harus diberikan uang Rp40 juta. Korban sempat bilang mahal namun terdakwa sebut memang segitu harganya. Korban pun mengaku akan mengusahakan. Pada 19 April 2021, Nyoman Alit berhasil mengumpulkan uang Rp40 juta lalu diserahkan di rumah Ketut Agus Febrianto kepada terdakwa yang disertai dengan kwitansi tertanggal 19 April 2021. Tahun berikutnya, korban kembali dimintai Rp70 juta sebagai pembayaran pakaian dinas anak dari korban. Selain Alit, di April 2021, di rumah Febrianto, terdakwa juga melakukan hal yang sama pada korban, Nyoman Gede Suarjaya. Selain minta dokumen kelengkapan sebagai syarat, korban juga dimintai uang Rp50 juta agar anak korban lulus sebagai pegawai non-ASN. Hal yang sama dilakukan pada korban Suyani dan Ika Indrayana dengan nominal yang berbeda. Jika dikalkulasi, ada sekitar Rp380 juta yang sudah diterima terdakwa. Pada 8 Februari 2022, terdakwa Suarya membuat kwitansi sudah diterima uang sebesar Rp380 juta dari Ika Indrayana. Namun, apa yang diinginkan para korban tidak dapat direalisasikan. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat pasal 12 huruf E dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Miasa melaporkan.